Halo teman-teman, selamat datang di video Java Library for Snap API. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Widya. Saya bekerja di Nextpay sebagai Technical Integration. Jika dari teman-teman ada kesulitan mengikuti video ini, teman-teman juga bisa menghubungi email integration@nextpay.co.id. Nanti di sana dari tim integrasi Nextpay akan membantu proses integrasi teman-teman. Kemudian untuk scope video ini saya hanya akan menjelaskan tentang API Payment by Snap. Selanjutnya, penggunaan API bisa disesuaikan dengan kebutuhan merchant. Seperti contoh, merchant hanya menggunakan payment method virtual account atau e-wallet saja. Dan saya hanya akan mendemokan request dan respon API, tidak termasuk pembuatan UI aplikasi. Kemudian untuk konten video ini, pertama saya akan mendemokan bagaimana cara install library. Kedua, saya akan mendemokan bagaimana cara setting credential. Tiga, saya akan mendemokan request access token. Selanjutnya keempat, saya akan mendemokan request create VA. Dan yang terakhir, saya akan simulasikan notifikasi dan cara menghandle-nya. Kemudian saya akan mendemokan bagaimana cara install library Java for Snap API. Pertama, bisa dengan menggunakan Maven Dependency Declaration. Selanjutnya, bisa dengan download manual dan compile menjadi jar file. Untuk detail library, kita bisa cek di docs Nextpay. Sekarang kita coba akses Nextpay docs melalui URL docs.nextpay.co.id. Bisa dilihat yang tampil di screen merupakan menu utama docs Nextpay. Untuk mengakses halaman Snap Library, teman-teman bisa menggunakan search bar atau menggunakan shortcut CTRL-K Snap Library. Atau teman-teman bisa menelusuri path secara manual melalui Nextpay API, API Snap BI, Snap Library. Saya akan memilih Java Snap Library, yang mana nantinya akan diarahkan ke repository GitHub Nextpay. Sebelum install library, saya akan membuat project dulu menggunakan IDE IntelliJ IDEA. New project, pilih Maven Archetype. Saya akan namakan DemoLib. Version bisa disesuaikan masing-masing. JDK saya menggunakan Core 17, teman-teman bisa menggunakan versi OpenJDK atau JDK installer. Archetype saya pilih Archetype. Lalu create. Setelah itu kita tunggu proses sampai selesai. Setelah itu kita tunggu proses build-nya sampai selesai. Ya, bisa dilihat sini tulisan build-nya sudah berhasil. Kita sukses dibuat. Sebelum kita lanjut ke install library Nextpay, kita membutuhkan plugin pendukung untuk testing. Di sini saya akan menggunakan library JUnit. Kenapa JUnit? JUnit merupakan library populer pada kalangan developer di Java. Selain itu juga banyak annotation yang bisa kita gunakan seperti add test, add for each, add before each, dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan library lainnya juga seperti TestNG, Mockito, dan yang lainnya. Kemudian saya akan menambahkan dependencies. Dependency ORG JUnit Jupyter. Setelah itu kita akan kembali ke repository Nextpay. Sini teman-teman bisa langsung
copy Maven dependensi deklarasinya. Langsung saja kita copy ke POM XML. Setelah berhasil di copy, saya akan load Maven Change. Load Maven Change ini merupakan salah satu fitur IntelliJ IDEA. Jika ada change di POM, nanti icon tersebut akan muncul untuk memudahkan kita reload. Karena teman-teman bisa run command Maven clean install. Jika icon tersebut sudah tidak ada, berarti proses reload atau install dependensi sudah berhasil. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil install dependensi. Kali ini saya akan menjelaskan proses setting kredensial. Setiap merchant di sisi NSP memiliki kredensial unik yang digunakan untuk integrasi dan transaksi. Kredensial ini sangat penting karena mereka mengidentifikasi setiap merchant dan memastikan transaksi yang dilakukan itu aman dan valid. Berikut adalah poin-poin terkait setting kredensial. Sebelum mengakses API NSP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah proses registrasi merchant. Proses registrasi ini akan diikuti dengan verifikasi oleh tim NSP untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. API NSP hanya bisa diakses setelah proses ini selesai dan kredensial telah diterbitkan. Setelah proses registrasi dan verifikasi selesai, merchant akan menerima kredensial testing yang terdiri dari merchant ID, API key, dan client secret, dan yang lain-lain. Hanya dengan kredensial ini merchant dapat mengakses API NSP untuk melakukan testing. Selanjutnya, setelah mendapatkan kredensial, saya akan menemukan bagaimana cara setting kredensial dan bagaimana cara penulisan code menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebagai note, saya tidak akan mendemokan proses registrasi partnership, tapi saya anggap teman-teman sudah mendapatkan kredensial. Jadi di sini saya akan langsung mendemokan setting kredensial saja. Pertama, saya akan buat folder test dan Java. Kemudian saya akan buat kelas virtual account test. Setelah selesai, saya akan kembali ke docs pada GitHub Java NSP untuk mengambil contoh snip code setting kredensial. Code ini merupakan builder untuk setting konfigurasi kredensial. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan parameternya saja dengan kredensial yang sudah diterima. Saya akan langsung copy code berikut. Kemudian code tersebut akan saya paste. Di sini saya akan import class menggunakan fitur IDE IntelliJ IDEA. Shift enter. Selanjutnya saya akan initiate variable. Dan config. Kemudian saya juga akan membuat metode setup. Metode ini akan saya berikan annotation before each. Artinya sebelum menjalankan unit test, metode dengan annotation before each akan dijalankan sebagai prasyarat pengujian terlebih dahulu. Pada variabel kredensial ini ada parameter is production, yang mana jika diisi dengan nilai true, akan request ke URL production SP. Selanjutnya ada parameter client secret. Parameter ini merupakan merchant key yang digunakan oleh merchant untuk encrypt signature saat request API payment. Kemudian ada parameter partner ID. Parameter ini didapatkan dari sisi NSP dan merupakan unique
identifier setiap merchant yang ada. Kemudian ada parameter private key. Value parameter ini merupakan private key yang sesuai dengan public key sebelumnya di-create dan di-share ke MSP. Gunanya untuk side signature saat request token. Selanjutnya ada parameter external ID. Parameter ini merupakan unique identifier setiap request pada API payment. Jika request API payment menggunakan external ID yang sudah ada sebelumnya, akan mendapatkan respon error. Terakhir ada timestamp. Parameter ini menunjukkan waktu saat request dengan format yang sudah sesuai. Kemudian di sini saya akan mengisi parameter dengan credential testing. Untuk credential testing, saya akan mengambil contoh yang ada pada repository GitHub. Teman-teman bisa ke kelas testing constant.java. Pada kelas ini saya akan copy parameter partner ID. Client secret. Private key. Kemudian saya akan kopas juga untuk logic pembuatan external ID dan timestamp. Selanjutnya saya akan import tas yang dibutuhkan. Sini saya akan sesuaikan. Untuk setting credential sekarang sudah selesai. Terakhir di sini saya akan coba untuk print hasil setting credentialnya. Saya akan coba buat metode get credential. Saya juga akan tambahkan annotation test. Sini system out print line MSP config. Kemudian saya akan coba run. Bisa dilihat sekarang untuk credentialnya sudah berhasil di setting. Kemudian setelah selesai setting credential, saya akan menjelaskan tentang request access token. Access token dalam konteks BI Snap merupakan bagian dari infrastruktur sistem pembayaran nasional di bawah Bank Indonesia. Access token sendiri adalah sebuah kode unik yang diberikan kepada aplikasi atau sistem setelah proses autentikasi berhasil dilakukan. Fungsi access token itu sendiri adalah string atau serangkaian karakter yang diberikan oleh server autentikasi kepada aplikasi atau pengguna yang telah berhasil diverifikasi. Token ini berfungsi sebagai bukti bahwa entitas tersebut memiliki hak untuk mengakses layanan tertentu dalam sistem BI Snap. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses alur kerja access token di BI Snap. Pertama ada request access token. Merchant request access token ke endpoint ISP menggunakan post method dengan basic asymmetric, symmetric, dan AS beserta client ID sebagai metode autentikasi. Kemudian ISP akan memvalidasi request merchant apakah sudah menggunakan credential yang valid. Selanjutnya jika
autentikasi berhasil, NicePay akan merespon dengan akses token yang digunakan merchant untuk transaksi lebih lanjut. Selanjutnya, merchant dapat menyimpan akses token yang diterima untuk digunakan dalam proses API lainnya. Kemudian untuk best practice-nya, teman-teman bisa menggunakan cron job untuk merefresh akses token baru sebelum expired. Kemudian saya akan langsung copy snippet berikut. Sebelumnya saya akan membuat metode ini terlebih dahulu. Dengan menggunakan annotation test, langsung paste saja teman-teman. Dan kita akan import kelas yang dibutuhkan. Untuk metode call get akses token ini mempunyai dua parameter. Pertama, akses token request. Akses token ini merupakan request body tapi dalam bentuk builder. Parameternya itu ada grant type, bisa diisi dengan client credential, dan juga ada additional info. Selanjutnya ada parameter kedua yaitu NicePay config. NicePay config ini merupakan konfigurasi yang sebelumnya sudah kita setting. Kemudian saya akan initiate variabel lagi, access token, NicePay, get access token. Sini terakhir saya akan coba print hasil request tersebut. Access token. Dan saya juga akan coba print waktu expirednya. NicePay get expired in. Kemudian saya akan coba run tes ini. Bisa dilihat akses token sudah berhasil didapatkan. Artinya request berhasil dan masa expired access token ini adalah 900 detik atau 15 menit. Selanjutnya, setelah berhasil request access token, di sini saya akan menjelaskan tentang request create virtual account. Virtual account merupakan nomor rekening virtual untuk melakukan transaksi secara online dengan fitur real-time notification agar dapat memeriksa proses pembayaran. Untuk melihat detail API virtual account, teman-teman bisa ke docs.nicepay melalui link berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flow virtual account. Pertama, dari customer akan mengirimkan checkout data ke merchant. Nanti dari merchant akan melakukan request API register. Di sini merchant perlu request menggunakan access token. Dari NicePay nanti akan merespon request tersebut dengan nomor VA dan TXID. Lalu di sisi merchant akan menyimpan data tersebut dan menampilkan nomor VA ke customer. Selanjutnya untuk flow payment, di sini customer akan melakukan payment dengan cara input VA nomor dan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Dari sisi bank akan memproses dan dari sisi bank juga akan menampilkan result payment ke customer, dan juga dari sisi bank akan mengirimkan notif ke NicePay. Dari NicePay akan mengupdate status tersebut, dan dari NicePay juga akan mengirimkan notif ke sisi merchant. Setelah merchant mendapatkan notif, merchant diwajibkan untuk melakukan request cek status transaksi.
Setelah itu merchant akan mendapatkan respon request tersebut, yang mana nantinya kita baru bisa untuk mengupdate status transaksi menjadi final, dan akhirnya bisa ditampilkan ke customer. Selanjutnya saya akan kembali ke repository GitHub NicePay untuk mengambil contoh snip code request create VA. Di sini saya akan langsung copy code berikut. Lalu saya akan paste code tersebut. Di sini saya akan import kelas yang dibutuhkan. Kemudian saya akan coba print request tersebut menggunakan object mapper. Object mapper string JSON string mapper dot write value string response system out print line JSON string. Kemudian saya akan menjelaskan metode call generated VA. Metode tersebut ada pada kelas snap VA service, dan metode call generated VA mempunyai 3 parameter. Pertama ada virtual count. Virtual count ini merupakan builder yang mana mempunyai parameter sesuai dengan request body yang dibutuhkan untuk request ke API NicePay. 3 parameter di atas merupakan parameter mandatory yang diperlukan jika merchant menggunakan VA tipe multiple use. Apa sih VA tipe multiple use itu? Teman-teman dapat lihat di sini, VA multiple use merupakan nomor VA yang dapat digunakan berulang kali selama nomor VA tersebut masih aktif untuk digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari setiap parameter yang ada. Pertama ada partner service ID. Ini merupakan prefix dari sebuah VA yang mana value-nya ditetapkan oleh NicePay. Sebagai contoh, di sini saya akan mengisi dengan value 714.01. Value tersebut didapatkan dari NicePay. Kemudian ada parameter customer no. Parameter tersebut merupakan customer ID yang ada di sisi merchant. Biasanya menunjukkan setiap masing-masing customer mempunyai ID tersebut. Kemudian ada parameter virtual account no. Parameter berikut merupakan partner service ID dan customer ID. Jadi saya akan buat contoh customer no-nya dengan 00000123. Untuk virtual account-nya bisa diisi sesuai dengan partner service ID dan customer no seperti berikut. Karena saya hanya akan mendemokan menggunakan VA tipe single use yang artinya hanya bisa dipakai satu kali untuk satu transaksi. Sini saya tidak akan mengisi 3 parameter tersebut. Kemudian ada parameter virtual account name. Parameter tersebut merupakan nama yang akan tampil nantinya jika user ingin membayarkan virtual account di channel bank. Sebagai contoh, merchant ingin menampilkan nama customer Budi. Nanti nama tersebut akan tampil di channel pembayaran bank jika customer ingin membayarkan VA tersebut. Kemudian ada parameter trace ID. Parameter ini merupakan
transaction ID yang ada di sisi merchant, gunanya untuk memapping dengan apa yang sudah di request ke NicePay. Kemudian ada parameter total amount. Parameter ini merupakan total tagihan yang perlu dibayarkan user dengan format desimal dan wajib menggunakan formatnya .00. Kemudian ada parameter bank CD atau bank code. Parameter ini merupakan Swift code dari setiap bank yang ada di sisi NicePay. Seperti contoh Bank BCA, Sena, Bank BRI, BRIN, Bank Mandiri, BMRI, atau yang lainnya. Teman-teman juga bisa melihat barcode tersebut ke Docs NicePay. Kemudian ada goods name. Ini merupakan barang yang akan dibeli oleh customer. Sebagai contoh, customer membeli CPU. Kemudian ada parameter DB Process URL. Parameter DB Process URL adalah service webhook yang berada di sisi merchant untuk listening perubahan status pembayaran. NicePay akan mengirimkan notifikasi perubahan status pembayaran ke DB Process URL milik merchant. Kemudian ada parameter VACT valid DT dan VACT valid TM. Kedua parameter tersebut dibutuhkan jika merchant ingin men-setting waktu expired transaksi sesuai keinginannya. Sebagai contoh, di sini saya akan buat transaksi expired 2 hari dari sekarang, tanggal 5 bulan Oktober jam 12. Kemudian untuk parameter MSID, MSV, dan lain-lain ini bisa dihilangkan saja. Kemudian kembali ke metode call generated VA. Pada metode ini ada parameter access token. Parameter access token ini didapatkan dari request access token sebelumnya. Dan juga parameter yang ketiga itu merupakan NicePay config, yang mana didapatkan dari config yang sudah disetting sebelumnya. Sebagai note, external ID ini harus unik. Kemudian saya akan coba run unit test create VA-nya. Di sini saya sudah mengubah untuk printnya menggunakan JSON Builder supaya terlihat lebih rapi nanti saat tampil hasilnya. Bisa dilihat responnya sudah berhasil dan virtual account sudah didapatkan. Dari virtual account tersebut nanti teman-teman bisa ditampilkan ke sisi merchant dan ditunjukkan waktu expired yang sudah ditentukan supaya customer tersebut bisa membayar transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana notifikasi bekerja di sisi NicePay. Notifikasi ini memberikan informasi terkait perubahan status pembayaran. Sebagai contoh, notifikasi akan dikirimkan ketika status pembayaran berubah dari belum terbayar menjadi terbayar. Pastikan bahwa merchant selalu mendapatkan update terbaru terkait transaksi yang dilakukan. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara notif bekerja menggunakan webhook site sebagai URL notif. Sini saya akan langsung ganti. Kemudian saya akan coba run kembali. Karena di sini saya testing menggunakan client ID nptest. Client ID tersebut merupakan client ID testing
atau bisa dikenal dengan limit autopaid. Jadi transaksinya akan sukses sendiri dalam waktu kurang lebih 1 menit. Sekarang kita tunggu kurang lebih 1 menit. Bisa lihat untuk notifikasi sudah berhasil dikirimkan dan diterima. Kemudian saya akan menjelaskan flow dan best practice cara handle notifikasi. Pertama, NSP akan mengirimkan notifikasi ke sisi merchant. Setelah merchant mendapatkan notifikasi tersebut, merchant bisa melakukan request cek status API. Kemudian NSP akan merespon request tersebut. Setelah merchant mendapatkan respon, merchant dapat menyesuaikan apakah respon cek status sudah sesuai dengan notif yang diberikan. Jika sudah sesuai, merchant bisa melakukan update status transaksi. Setelah update status transaksi selesai, merchant bisa memberitahu customer bahwa transaksi sudah berhasil dan sukses dibayarkan. Demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Terima kasih.